Shalom, selamat pagi, ketemu di kontekstual Bible Reading. Kita sampai Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, di seluruh bumi awan disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan kami. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh, dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ya, Wahyu pasal 11 kita melihat 2 bagian yang diterangkan di sini. Satu tentang 2 saksi di ayat 1 sampai dengan 14, dan tentang sangkakala yang ke-7 ini ditiup oleh malaikat yang dicatat di ayat 15 sampai 19. Dan Wahyu 11 rangkaian dari Wahyu pasal 10, di mana ada kitab yang terbuka, dan ayat 1 pasal 11 dimulai dengan kemudian diberikan kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya.
Jadi ada tongkat pengukur yang pernah terjadi di kitab Yehezkiel pasal 40, dan ini menceritakan di ayat 1 dan 2, yaitu untuk bangun dan mengukur bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, itu jangan diukur karena itu diberikan pada bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain ini yang di sebelah luar akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Dari 3,5 tahun. Nah, kita melihat apakah ini sudah terjadi atau akan terjadi, karena ada yang menafsir ini sebelum kota suci Yerusalem dihancurkan Jenderal Titus, berarti sebelum tahun 70. Tetapi ya, ini data tidak bisa didapat dengan akurat, maka ini kita bisa melihat ada bagian orang-orang kudus yang ada di mezbah dan di bait Allah itu beribadah, dan ada bagian yang kedua yang di luar itu, dan mereka akan menginjak-injak kota suci. Jadi ya, orang-orang kudus tentu akan mendapat penderitaan karena itu. Lamanya 42 bulan, kita akan melihat selanjutnya ini diulang-ulang waktu itu. Dan bagian berikutnya ada 2 saksi. Di ayat 3, aku akan memberikan tugas kepada 2 saksiku sambil bernubuat dan sambil berkabung. Ya, ini berkabung. Mengapa berkabung? Ya, tentu ayat atasnya terlihat ada orang-orang kudus dan kota suci itu diinjak-injak, dan dia harus bersaksi dan bernubuat. Ini bernubuat apa yang akan terjadi 1260 hari lamanya. Dan ayat 4 sampai selanjutnya ini ada penjelasan mereka itu siapa kedua saksi itu. Kedua pohon zaitun dan kedua kaki tian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ini tercatat di Zakaria pasal 4 ayat 3 dan 11 sampai ayat 14, yaitu melihat ini ada pohon zaitun, 2 pohon zaitun dan 2 kaki tian waktu itu. Itu tentang Zerubabel dan tentang pembangunan bait Allah. Nah, kaki tian ternyata diulang di Wahyu pasal 1, yaitu tentang jemaat Tuhan. Nah, 2 pohon zaitun kita bisa lihat ini disampingkan dengan kaki tian. Dan apa yang harus diucapkan oleh kedua saksi ini? Ya, kalau terjadi ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan musuh mereka. Jadi kedua saksi ini, kalau dilihat data di Wahyu 11, mereka ini mempunyai kuasa untuk menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka juga bisa mengubah segala air menjadi darah untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Dan ini sangat besar kuasanya. Kedua saksi ini diberi kuasa yang untuk membunuh musuh-musuhnya. Lalu siapa kedua saksi ini? Banyak yang menafsir ya ini Musa dan Elia, seperti data yang terlihat air jadi darah dan tidak turun hujan yang pernah doa Elia, dan diulang di surat Yakobus
sangat besar kuasa Elia ini. Tapi kita terus melihat ya, ada data yang berikutnya, yaitu orang-orang yang menindas, menganiaya, dan menyakiti ini, kedua saksi ini dikatakan ya akhirnya mereka membunuh. Nah, ada data di ayat 7, binatang yang muncul dari jurang maut. Binatang yang muncul dari jurang maut itu sudah disebut di pasal 9, yaitu waktu sangkakala kelima. Maka dibukakanlah nyalah pintu lubang jurang maut itu, naik asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari angkasa menjadi gelap, dan asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kalajengking, dan dia menyiksa seperti siksaan kalajengking waktu ia menyengat manusia. Dan ini dikatakan di sini, dari lubang jurang maut ini muncul binatang, dan ini mengalahkan serta membunuh kedua saksi itu. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Dan Sodom ini kita lihat dosa Sodom dan bagaimana orang-orang Sodom memberontak Allah, dan bagaimana Mesir pada zaman Musa ya ada 10 tulah yang ya tidak mengenal Allah Yahweh Elohim. Dan ini menjadi satu gambaran di sini orang-orang yang akhirnya membunuh dua saksi ini. Dan apa yang terjadi di dunia dikatakan di ayat 9, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikubur, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka, dan berpesta saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi mereka orang yang diam di atas bumi. Jadi dua saksi ini dijelaskan sekarang kembali di ayat 10, yaitu nabi yang bernubuat dan bergabung terhadap ya kota suci, orang-orang kudus yang teraniaya. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah. Ya, kita melihat roh kehidupan ini pernah dijelaskan dari Nabi Yeskiel seperti tulang-tulang kering, mereka mati tapi roh Allah itu menghidupkan, dan mereka akhirnya bangkit, dan semua menjadi takut melihat dua saksi tadi sudah mati tapi bangkit, dan persis dikatakan seperti mereka ini membunuh Tuhan, ya membunuh Tuhan, dan ini bangkit dari kematian. Dan apa yang terjadi, semua yang menyaksikan itu sangat-sangat ketakutan, dan mereka ini, kedua saksi ini naik ke surga, karena dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu mereka naik ke langit diselubungi awan, dan disaksikan oleh musuh-musuh mereka diselubungi awan. Ini pernah terjadi pada waktu Yesus naik ke surga, dan ini nampak ditegaskan kembali kalau ada orang-orang yang mati teraniaya di atas musuh-musuhnya karena dia saksi Yesus Kristus, kita bisa ada ketegasan kembali, dia akan bangkit dan dia akan naik ke surga dengan awan itu, lalu ditutup dengan celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah
celaka yang ketiga menyusul. Ya, di pasal sebelumnya kita tahu bahwa ada celaka yang pertama sudah lewat, sekarang celaka yang kedua sudah lewat. Muncul celaka yang ketiga, apa yang akan terjadi nanti? Dan kita akan melihat sekarang bagian berikutnya. Setelah itu terjadi, ayat 15, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala. Terdengarlah suara nyaring di surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Itu jelas Yesus memerintah dan memegang kuasa atas dunia ini sampai selama-lamanya. Dan itu kapan? Apakah sudah dimulai dan sedang dimulai, atau yang akan datang? Dan kalau kita melihat, Dia adalah Allah, Dia ada di dalam kekekalan. Yesus adalah memerintah dunia ini. Namun nanti di kerajaan 1000 tahun dan seterusnya, secara nyata Yesus datang di langit baru, bumi baru. Dia menjadi Raja untuk orang-orang kudus, orang-orang percaya sampai selama-lamanya. Dan ini terus akan terjadi. Maka respon ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, di atas tata mereka tersungkur dan menyembah Allah. Ini ada di surga. Apa yang terjadi bagi orang-orang yang kudus, para tua-tua ini, selalu ada di penyembahan kepada Allah, tersungkur karena Yesus ini yang memerintah dunia dan isinya sampai selama-lamanya. Dan katakan, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang ada, yang sudah ada, karena Engkau memangku kuasamu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai Raja. Semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Ada yang dipegang pemerintahan Yesus adalah menghakimi dan untuk memberi upah pada hamba-hambamu, nabi-nabimu dan orang-orang kudus, mereka yang takut atas namamu, orang besar dan orang-orang kecil, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Lalu terbukalah bait suci yang di surga, kelihatan tabut perjanjiannya di dalam bait suci, dan terjadilah kilat, deru, guruh, gempa bumi, dan hujan es lebat. Bait suci yang ada di dunia zaman Musa dan seterusnya kita lihat sebagai tipe bagaimana nanti penggenapannya di antitipe ada di surga sana, dan kelihatan ada tabut perjanjian. Lihat firman itu, dan Yesus yang memegang kuasa dan akan menghakimi, dan kita akan melihat apa yang terjadi di pasal berikutnya. Tapi tanda setelah sangkakala ketujuh ini berbunyi, selalu disertai guruh, gempa bumi, hujan, dan setelah meterai yang ketujuh ada guruh, ada gempa bumi, ada halilintar. Ini terjadi serentak kasus ini. Dan kita lihat amanat teksnya, jelas bahwa Allah menghidupkan, membangkitkan, dan membawa naik ke surga bagi saksi-saksinya yang mati syahid. Sekalipun dia sampai mati di dunia ini, bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang kudus, pasti ada kehidupan yang kekal. Pemerintahan bumi dipegang oleh Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Jadi kita mengaplikasikan, merefleksikan bagaimana saya, apakah saudara, dan terus mengatakan
dengan sadar dan yakin saya tetap beriman pada Yesus sekalipun ada penderitaan dari dunia, tantangan dari dunia dan yang memusuhi, tapi tetap terus beriman pada Yesus. Yang kedua, bagaimana iman saya kepada Yesus yang menjadi Raja atas dunia selama-lamanya. Dia yang memerintah, Dia yang berkuasa. Biarlah kita terus punya sikap takut akan Tuhan, menyembah Dia, beribadah, dan terus melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan meresponi Wahyu pasal 11 dengan pujian, hormat dan kuasa kami berikan padamu Tuhan. Pujian, hormat dan kuasa kami berikan padamu Tuhan, yang duduk di atas tahta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Bagimu kemuliaan, pujian, hormat. Pujian, hormat dan kuasa kami berikan padamu Tuhan, yang duduk di atas tahta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Bagimu kemuliaan, kudus, 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 kudus Engkau Tuhan Maha Kudus, namamu kutinggikan selamanya. Kudus, kudus Engkau Tuhan Maha Kudus, kasih-Mu takkan berubah. Kudus, kudus Engkau Tuhan Maha Kudus, namamu kutinggikan selamanya. Kudus, kudus Engkau Tuhan Maha Kudus, kasih-Mu takkan berubah selamanya. Haleluya, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau yang berkuasa atas semesta. Engkaulah junjungan kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur karena kita memiliki Allah, Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus yang berkuasa atas surga, atas bumi ini. Dan kita terus akan beriman kepada Dia sekalipun ada tantangan, kesulitan, pergumulan. Kita percaya kuasa-Nya akan menolong dan memampukan kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur ya Tuhan, karena dari Wahyu 11 aku semakin meyakini bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja, yang akan disembah oleh suku-suku bangsa, Allah yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Aku bersyukur Tuhan, karena aku menjadi bagian dari anak-anak dan rencana-Mu. Tuhan, kuatkanlah kami semua supaya kami tetap beriman kepada Tuhan sekalipun ada tantangan, kesulitan, pergumulan yang Tuhan izinkan. Kami tahu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan iman kepada kami. Engkau akan memberikan
berikan kami kuasa untuk kami boleh Tuhan tetap memberitakan Injil-Mu, dan kami Tuhan mendapatkan sukacita karena pertolongan, anugerah, mujizat dan juga kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya.